Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد إلى حضرة باب الشفاعة الذي تلك الشفاعة من يوم هذا إلى يوم القيامة خصوصا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آله وآل بيته وأزواجه وأولاده وذريته وجميع أصحابه خصوصا أهل بدر والمهاجرين والأنصار ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل ثم إلى جميع الملائكة المقربين والحافظين والكاتبين والكروبين والروحانيين حملة العرش خصوصا إلى سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا إسرائيل ثم إلى جميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا قلوبنا أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لبيتنا أولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita ngaji kembali tentang kitab rubaiyatnya Maulana Jalaluddin Rumi. Segala sesuatu dibicarakan oleh beliau dengan perspektif cinta. Ila mata tanzuru ilaina min ba'idin, sampai kapan tanzur memandang engkau ilaina kepada kami min ba'idin dari arah yang jauh. Nahnu adapun kami ashabut tadbir, ialah orang-orang yang tertib, wal isku adapun cinta la tadbira lahu indana, ialah tidak ada tertib lahu bagi cinta indana di sisi kami. Marruh, apakah itu ruh? Innahu sungguhnya itu ruh asqaru atfali mahdina, ialah paling kecilnya bocah-bocah di buayan kami. Umal qalbu, dan apakah itu hati? Qaribun, ialah sesuatu yang terasing. Dhaimun, yang terlantar bisababina, sebab kami. Baris yang pertama menyatakan sampai kapan engkau memandang kami dari jarak yang jauh. Jarak itu bisa melahirkan adanya persepsi. Semakin jauh jarak antara kita dengan sesuatu, maka semakin meleset persepsi kita tentang sesuatu itu. Semakin dekat jarak kita dengan sesuatu, maka semakin hakiki pandangan kita tentang segala sesuatu. Kalau kita memandang segala sesuatu sesuai dengan hakikat segala sesuatu, maka tidak lain yang kita temukan cuman Allah sebenarnya. Jadi pandang segala sesuatu
sesuai dengan hakikat segala sesuatu itu. Pasti yang kita temukan Allah. Sebab siapakah yang menyangga segala sesuatu kalau bukan Allah Ta'ala? Dari mana wujud segala sesuatu kalau bukan pantulan dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu melipat jarak antara kita dengan segala sesuatu merupakan hal yang niscaya. Nabi seringkali berdoa, Allahumma arinal asya kama hiya alaih. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami segala sesuatu sesuai dengan hakikat segala sesuatu itu. Allah yang tunggal, Allah yang esa, berpendar-pendar, menjadi sekian nama, menjadi sekian rupa, menjadi sekian bentuk, menjadi tak terhingga. Maka aneka ragam rupa, aneka ragam warna dan bentuk sesungguhnya dimensi zahir dari segala sesuatu. Tataplah dimensi batin segala sesuatu, maka kita hanya akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, apa yang disebut sebagai keanekaragaman rupa, warna dan bentuk, itu sesungguhnya merupakan alat pengukur seberapa tajam penglihatan kita kepada segala sesuatu. Alat pengukur. Kalau kita terbuai oleh aneka ragam warna, rupa dan bentuk, berarti kita merasa cukup dengan dimensi zahir dari segala sesuatu. Tapi ketika kita selami asal usul segala sesuatu, kita selami hakikat segala sesuatu, ternyata tunggal jua warnanya, satu pula hakikatnya. Sampai kapan kau memandang kami dari jarak yang jauh? Nah, para pecinta itu sama saja penampilannya dengan orang lain. Itu kalau kita terfokus kepada rupa, kepada bentuk. Tapi pandanglah gemuruh cinta di dalam diri orang itu, maka menjadi jelas orang itu sesungguhnya sudah hengkang meninggalkan warna, meninggalkan rupa, meninggalkan bentuk. Seorang pecinta sudah terbebaskan dari adanya keterbatasan dirinya sendiri. Ketika dengan pandangan yang tajam kita bisa menyaksikan seorang pecinta secara hakiki, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan sifat Allah. Sebab siapakah yang memiliki sifat cinta kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang yang sedang dirundung cinta sesungguhnya sedang belajar mengenakan sifat terpuji Allah Ta'ala yang berupa cinta itu sendiri. Nah, termasuk juga bagian dari adanya warna, rupa dan bentuk, yaitu adanya tertib. Jadi tertib itu aturan, undang-undang hukum itu berlaku pada segala sesuatu yang berkaitan dengan warna, rupa dan bentuk. Nah, sementara wal isku la tadbira lahu. Cinta itu tidak mengenal tertib. Tidak mengenal tertib. Karena itu cinta melakukan lompatan-lompatan. Bahkan cinta tidak akan pernah bisa dipahami oleh akal orang-orang yang waras. Cinta akan senantiasa memiliki caranya sendiri untuk menjebol segala keterbatasan ruang, segala keterbatasan waktu. Dengan cinta itu kemudian kita bisa menggapai Allah yang tak terhingga. Dengan cinta kita menggapai Allah yang mutlak. Sementara bentuk kita, rupa kita tidak akan pernah sanggup untuk mencapai kemutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sanggup. Nah, karena itu pembebasan diri kita sendiri itu melalui jalur cinta. Jalur cinta.
Fisik kita dihadang oleh umur, berapa umur kita? Dihadang oleh sakit. Fisik kita dihadang oleh waktu. Tapi apakah ada yang bisa menghadang cinta? Tidak. Cinta akan dibawa melenggang hingga di hari keabadian. Maka karena itu, fisik kita yang sementara ini, yang merupakan bagian dari warna dan bentuk, mesti di dalamnya kita semayamkan gemuruh cinta ilahiyat, agar kita terbebaskan dari pengaruh ruang, pengaruh waktu, dari pengaruh kesementaraan ini. Ketika Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan inilah uhibbul afilin, aku tidak mencintai yang terbenam. Artinya apa? Dia ingin mengatakan, hore, aku sudah terbebaskan dari seluruh belenggu kefanaan. Belenggu kefanaan. Termasuk juga bentuk diri dan warna-warni alam semesta. Aku sudah terbebaskan. Jadi beragama itu sesungguhnya adalah membebaskan diri dari kefanaan, dari kesementaraan, dan bergabung dengan orang-orang yang sudah dimabuk cinta ilahiyat dari kalangan para nabi dan para wali. Bergabung dengan mereka yang sudah melampaui segala ruang dan segala waktu. Bergabung dengan orang-orang yang Allah satu-satunya yang bergemuruh di dalam dada mereka. Dicinta, karena itu kalau orang hidupnya tertib, orang hidupnya itu ikut aturan, suatu saat dia jatuh cinta, dia bisa melakukan pelanggaran terhadap tertib dan aturan yang semula diwajibkan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Cinta membuat orang itu melupakan segala tertib dan aturan. Cinta memiliki aturannya sendiri, cinta memiliki logikanya sendiri, yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh akal orang-orang yang waras. Karena itu para pencinta ilahi begadang sepanjang malam. Karena banyak begadang sepanjang malam, maka wajahnya kelihatan pucat. Orang-orang bertanya, kau sedang sakit ya? Orang yang jatuh cinta ini menjawab, kau tahu apa tentang gemuruh cintaku? Justru karena aku sangat sehat, maka aku arungi malam demi malam dengan dendangan dan lagu-lagu. Ku arungi malam demi malam dengan bayang-bayang kekasihku. Haram bagiku untuk tersentuh dan dicengkram oleh tidur di malam hari. Itu kekuatan. Orang memiliki cinta akan memiliki kekuatan berlipat-lipat. Ada seorang waliullah yaitu Habib Abdurrahman Segaf ya. Itu selama 33 tahun tidak tahu rasanya tidur seperti apa. Ya. Dari kuatnya gemuruh cinta ilahiyat dalam batinnya, menciptakan energi berlipat-lipat. Coba kalau Allah Ta'ala kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhu, tidak menyentuh kepada Allah sinatun apa kantuk, wala naum apalagi tidur. Allah tak tersentuh, jangankan oleh tidur, oleh kantuk tidak. Maka orang semakin kuat mengenakan sifat ilahiyat, semakin dekat wataknya dengan Allah Ta'ala. Jadi orang-orangnya Allah Ta'ala itu seringkali menyaksikan malam hari itu semegah hari raya. Jadi mereka kambuh di malam hari kegembiraannya, tumpah di malam hari kegilaannya kepada Allah Ta'ala. Sunyi semakin mencekam, justru hati mereka menjadi semakin bergemuruh dengan bayang-bayang kekasih. Jadi cinta itu memiliki aturannya sendiri yang tidak bisa diborgol oleh aturan apapun. Roh itu apa? Roh kan sebenarnya merupakan bayang-bayang Allah Ta'ala yang dihadirkan dalam diri manusia agar bisa menjadi jendela yang menghubungkan manusia dengan Allah. Itu mestinya ya roh. Jadi andaikan roh ini tidak ada, kita tidak tahu bagaimana menelusuri alamat Allah Ta'ala. Kalau roh itu tidak ada.
Tapi di sini apa roh itu? Marruh. Roh itu apa? Innahu asgharu atfali mahdina. Dialah bocah paling kecil yang berada di pangkuan kami, di buayan kami. Jadi ketika orang itu bergemuruh dengan cinta, dia menyaksikan rohnya sendiri sebagai bocah kecil. Bocah kecil. Terus hati itu apa? Waribun. Hati itu adalah suasana keterasingan. Jadi orang dengan cinta itu dia bisa melampaui ruhnya sendiri, bisa melampaui hatinya sendiri. Dan hati itu menjadi terbengkalai lantaran orang-orang yang sedang jatuh cinta. Jadi hati tak cukup kuat untuk menampung gemuruh dan luapan cinta. Karena itu nanti orang-orang berbicara atas nama cinta akan terasa asing rasanya. Kalau kita ukur dengan ukuran akal pikiran kita, akan terasa asing. Kita katakan itu gila, itu gila. Jadi definisi gila itu ketika orang sudah berada di luar batasan yang kita ciptakan, itu gila. Jadi kita menciptakan batasan segini. Terus orang itu di luar batasan yang kita ciptakan, kita katakan gila. Kenapa? Menyimpang dari batasan yang kita tentukan. Sementara kata si gila itu menyaksikan orang-orang yang waras, orang yang paling intelek sekalipun, tapi tak pernah jatuh cinta. Si pecinta ini bilang itu adalah orang-orang pandai. Itu adalah orang-orang bodoh yang memborgol dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ayo bergabung dengan kami di cakrawala pembebasan dan kebebasan. Jadi betapa banyak akal pikiran hanya dipakai untuk membelenggu orang-orang itu sendiri. Dibelenggu dengan akal pikirannya. Seolah-olah di luar belenggu itu tidak ada cakrawala, tidak ada langit. Padahal begitu luas membentang cakrawala dan langit para pecinta. Nah kalau begitu sesungguhnya sangat dimungkinkan bagi diri kita untuk melampaui seluruh keterbatasan diri kita. Karena itu ya, orang bisa berbuat apa saja dalam hidup ini, bisa mengukir prestasi apa saja, tapi selama orang itu tidak jatuh cinta, dia sesungguhnya tidak berbuat apa-apa. Karena itu jatuh cintalah agar kita bisa berbuat apa-apa. Pertama-tama kita mencoba untuk terpukau kepada makhluk-makhluk, dan kita katakan, kalau tidak karena engkau bersemayam di situ, bagaimana mungkin aku jatuh hati kepadanya? Kita belajar jatuh cinta kepada makhluk-makhluk. Kita jadikan makhluk-makhluk yang kita cinta itu sebagai jalan yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Terus kita pertajam cinta itu. Akhirnya kita kemudian paham dan merasakan betapa segala sesuatu hanyalah tangga, betapa segala sesuatu hanyalah wasilah, betapa segala sesuatu hanyalah perantara semata-mata. Tak lebih dari itu. Kita kemudian setelah jelas menyaksikan segala sesuatu hanyalah tangga belaka, kita katakan, oh Allah cintaku, oh Allah tujuan dari seluruh hasrat hidupku, oh Allah yang rupamu membayang di mana-mana, oh Allah yang namamu muncul dengan berbagai macam sebutan, oh Allah yang tak pernah terringkus oleh keterbatasan ruang dan waktu. Oh Allah, engkau yang di luar segala-galanya, sekaligus di dalam segala-galanya. Oh Allah, engkau yang kadang berdegup-degup dalam diriku, engkau tampak juga di luar diriku. Bagaimana bisa mungkin kutemukan apapun yang lain? Cintaku kepadamu telah menjadikan segala sesuatu sebagai rupamu. Cintaku padamu telah menjadikan diriku lenyap, diganti oleh kehadiranmu semata-mata. Aku suwung dari diriku sendiri. Itu jalan pembebasan. Jalan pembebasan. Pembebasan dari adanya keterbatasan diri kita. Nah kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Henan suatu ketika, ya sudu dengki al malaku, siapa malaikat, taharatan terhadap kesucian kami.
Malaikat saja iri kepada kesucian kita, andaikan kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Malaikat tidak memiliki degup-degup cinta itu. Iri kepada diri kita. Bagaimana mungkin tercipta makhluk yang rupa rohaninya mirip dengan rupa Allah Ta'ala? Jadi malaikat saja iri kepada kita, andaikan kita itu bernafas dengan nafas cinta ilahiyat. Iri kepada diri kita, malaikat-malaikat itu. Ingin rasanya menjadi manusia, tapi pernah dicoba malaikat menjadi manusia, gagal ternyata. Jadi tidak mudah menjadi manusia ya. Tidak mudah jadi manusia. Buktinya Harut dan Marut itu dua malaikat diuji menjadi manusia dengan diberi nafsu. Ternyata dia tidak bisa mempertahankan kesucian kemalaikatannya. Gagal. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Nah, karena kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi manusia, maka tugas kita adalah apa? Melakukan transendensi dengan kekuatan cinta ilahiyat itu. Karena itu, segala sesuatu yang berfungsi hanya sebagai sarana semata-mata, katakan kepada semuanya itu, aku tak jatuh cinta kepadamu. Bagiku kau hanyalah alat untuk aku injak agar aku sampai kepada Tuhanku, kepada kekasihku. Aku tak jatuh cinta kepadamu. Jadi kita menggunakan segala sesuatu itu hanyalah semata-mata untuk mempermulus pendakian kita sebenarnya. Permulus pendakian kita. Belajarlah cinta kepada segala sesuatu untuk kemudian kita teruskan kepada alamat asal usul di seluruh cinta itu sendiri. Itu cinta. Jangan sampai tidak jatuh cinta. Jatuh cintalah setiap saat kepada apa saja, kepada siapa saja. Jatuh cintalah setiap saat. Hanya orang yang jatuh cinta yang betul-betul berdenyut hidupnya. Malaikat kadang-kadang malah iri pada kesucian kita manusia. Karena itu ketika malaikat Jibril menjadi pemandu Rasulullah ketika Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau itu menunggangi buraq. Tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ditemani malaikat Jibril. Beliaulah pemandu Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha ngaso sebentar, istirahat sebentar. Setelah itu kemudian Rasulullah bilang, "Hayya nas'ud ila rabbina." Mari kita mendaki menuju Tuhan kita, menuju mustawan. Kata malaikat Jibril, "Law taqaddamtu shibran lah taraktu." Aku naik satu jengkal saja pasti terbakar. Kenapa? Di sana tempat persemayaman cinta dan peleburan, dan aku tidak memiliki keduanya. Sidratul Muntaha simbol dari puncak paling atas yang bisa dilakukan oleh akal universal sekelas Jibril. Karena itu kalau Muhammad Iqbal itu dengan enteng bilang dalam puisinya, tahu apa malaikat tentang degup cinta kita? Tahu apa mereka? Jadi karena itu kemudian mereka ini iri sesungguhnya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menciptakan rumpun malaikat itu iri kepada kita. Mestinya tugas kita itu begitu. Maka sebagaimana dulu malaikat itu bersembah sujud takzim kepada Adam, sekarang pun kalau ada degup cinta dalam batin kita, malaikat tetap bersujud takzim kepada diri kita. Kita ini keturunan rohani dari Adam. Wahinan, dan saat yang lain, ya firru kabur asyaitan, siapa setan min jur'atina, dari keberanian diri kami. Jadi sesekali malaikat iri kepada kesucian manusia yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Di saat yang lain setan pun kabur. Kenapa? Takut terhadap keberanian diri kita. Orang semakin dekat kepada Allah, semakin tak gentar kepada apapun. Tidak gentar kepada apapun. Karena itu kalau para sufi, para waliullah, kekasih Allah Ta'ala ketemu harimau yang ganas di jalan atau di hutan atau di mana saja, sufi ini akan bilang begini,
kalau takdirku itu ditelan oleh kamu, cepat-cepat lakukan. Akan dengan senang hati saya terima takdirnya. Tapi kalau aku tidak ditakdirkan diterkam oleh kamu, minggir, aku mau lewat. Jangan dikira aku takut. Jadi kepada apa saja enggak takut. Karena itu sufi yang paling gembel sekalipun, sufi yang paling kumuh, kelihatan seperti orang bambung dan gelandangan, itu kalau ketemu presiden atau penguasa manapun bisa mendongakkan kepala apa? Aku juga tidak membutuhkan engkau. Aku tidak bergantung kepada engkau. Nasibku sendiri. Gitu loh. Bisa mendongakkan kepala. Kenapa? Gak gentar sama sekali. Jadi semakin dekat kepada Allah Ta'ala itu, orang semakin memiliki keberanian yang terpuji. Karena itu setan-setan kabur. Karena itu dilukiskan ya. Kalau setan itu mau mendekati rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dalam radius puluhan kilo itu sudah tidak bisa mendekat itu, kecuali kabur. Kenapa? Wibawa keberanian ilahiyatnya itu loh. Kabur. Gak ada yang berani begitu. Jadi hanya satu yang menjadi tempat berserah diri dan satu-satunya yang ditakuti, Allah Ta'ala itu yang ditakuti. Jadi orang semakin dekat kepada Allah, semakin berani, tidak gentar kepada apapun, tapi menjadi semakin takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kehendak Allah Ta'ala itu terserah Allah, tidak harus sesuai dengan akal pikiran kita. Jadi kalau kita bersembah sujud kepada Allah Ta'ala selama puluhan tahun dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sepenuh-penuhnya, tidak dipersembahkan kepada siapapun yang selain hadiratnya, itu pun kalau Allah Ta'ala mau masukkan kita kepada neraka, itu tetap benar, seluruh kehendaknya benar adanya. Jadi bukan karena kita tunduk kemudian kita merasa berhak dengan amal kita, itu sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Adkhiluhumul jannati birahmati. Masukkan malaikat mereka itu, hamba-hambaku itu ke surga birahmati, sebab rahmatku, bukan sebab amal perbuatan baik mereka. Masukkan. Jadi karena itu semakin kenal Gusti Allah justru makin takut. Makin takut. Kenapa? Fi'luka laisa bi'illatin. Karena perbuatanmu ya Allah tidak membutuhkan alasan apapun. Kalau bagi Allah sendiri tidak diperlukan alasan, apalagi bagi diri kita, apa harus sesuai dengan pikiran? Ya sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi takut. Setan-setan itu kabur. Kapan setan kabur? Ketika hidup kita mengilahi. Masa ada Tuhan kalah sama setan? Ya. Karena itu ya, kitab Injil yang sekarang itu menjadi murad marid. Karena di situ dibayangkan Nabi Isa Tuhan. Ya, tapi kenapa kok berlindung kepada Allah dari setan? Nah, masa ada Tuhan berlindung dari setan? Kan gak mungkin berlindung dari setan. Terus misalnya Nabi Isa disebut sebagai Tuhan, tapi kenapa Eli lama sabahtani, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Lah, masa Tuhan ditinggalkan? Itu kan di situ murad marid ya kan, itu banyak tampuk tangan manusianya gitu ya. Itu enggak katanya Tuhan. Nah, kok diperanakan? Masa Tuhan diperanakan? Nah, ketika hidup seseorang itu sudah mengilahi, dia bisa mengerjakan sesuatu yang tak bisa dikerjakan oleh orang lain yang hidupnya tidak mengilahi. Karena itu kelas karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sama dengan kelas mukjizatnya Nabi Isa, menghidupkan orang mati. Kenapa? Hidupnya sudah mengilahi. Apa yang dia kerjakan sesungguhnya Allah yang menangani. Dia sendiri swung dari dirinya, kemudian digantikan oleh tajalli Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang waliullah eksentrik bernama Ainul Qudud Hamadani. Dia mengatakan begini, kalau cuma menghidupkan orang mati, tidak usah Nabi Isa, aku orang gembel bisa menghidupkan orang mati. Tidak usah Nabi, aku cukup umat Nabi saja bisa menghidupkan orang mati. Ayo siapa minta bukti? Ayo kita datang ke kuburan, mana yang mau saya hidupkan? Ternyata betul. Syekh coba ini dihidupkan. Bangun kamu, bangun langsung. Beliau kemudian bilang,
Dengan izin Allah Ta'ala saya tidak hanya menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup juga bisa. Ada waktu itu seorang ahli fikih yang ngeyel, gak mungkin bisa ya, cuman Allah yang bisa kan itu dia. Mana yang ngeyel itu? Ya Allah, kata si Jembel tadi, Ainul Qudamad ini. Orang ini sudah bosan hidup, tolong tarik sekarang juga. Langsung mati sekarang, ya, seketika itu. Itu yang disebut dengan hidup mengilahi. Ketika orang sudah terbebaskan dari nafsunya yang sangat sempit, terbebaskan. Ketika pertama-tama dibimbing oleh Ruh, kemudian seluruh dirinya itu bernilai keilahian. Nah, ketika saat seperti itu, bagaimana mungkin setan tidak kabur? Coba, pasti kabur. Sementara kita dengan berjerih payah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak kabur-kabur. Ketika mau sholat baca An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, macam-macam lah itu ya. Allahu Akbar. Malah makin banyak teman-teman yang datang. Enggak kabur-kabur. Berarti apa? Belum mengilahi. Kalau performanya, potongannya, ya sudah potongan orang zuhud. Sudah potongan orang mengilahi. Sudah pakai serban, pakai baju, udah potongannya sudah sip pokoknya ya. Isinya yang belum sip. Nah, ketika orang sudah mengilahi, sudah dianugerahi oleh Allah Ta'ala sifat-sifat Rabbani, maka jasaduna, adapun jasad kami at-turabi, yang bersifat debu, yang bernuansa debu, hadza ini hamalul haqq, ialah sanggup menampung Allah yang maha benar. Jadi jasad kita mengagumkan ketika sudah sepenuhnya dipengaruhi oleh cinta. Jasad mengagumkan ini. Jasad. Di sini kemudian kita melakukan lompatan luar biasa dan jauh lebih unggul ketimbang malaikat. Kenapa? Malaikat tak punya jasad yang bisa diberi potensi ilahiyah, tak punya jasad. Malaikat. Kalau kita makan sebanyak-banyaknya itu, potensi energi dari makanan itu kemudian mengilahi pula. Karena itu ya, ada seorang sufi yang gemar makan. Itulah Sufyan Ats-Tsauri. Makannya banyak ya. Kalau di Jawa itu Syekh Bela-Belu. Itu suka makan masa ya. Tapi semuanya itu sudah tertransendensikan, sudah terilahikan. Enggak berbahaya kalau sudah begitu. Kalau sudah terilahikan itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika kita masih sepenuhnya jasad, belum tercahayai dengan nur-nur ilahi. Kemudian kita mencintai apa saja, senang apa saja, itu numpuk di sini, sampah-sampahnya numpuk. Ketika sudah tertransendensikan, tidak ada bekas-bekas sampah. Karena itu ya, kalau Habib alias Sakron itu makan babi, minum khamr, kan sudah tidak syar'i sama sekali ya. Wah, sampean itu keturunan Rasulullah, gak pantas begitu kan? Makan babi, minum khamr, tiap hari minta dipesanin, belikan babi, dia kan khamr, dan gak mabuk-mabuk, gak sempoyongan. Ketika mendapatkan kritik seperti itu, beliau tinggal mangap, membuka mulut, lihat, ternyata samudra di dalamnya itu. Jadi apa? Sekelasnya babi yang najis sekalipun itu tersucikan itu loh. Oh, dibuang ke samudra ketimbang dimakan orang gitu loh. Ketimbang bikin mabuk orang, homer-homer, masukkan saja. Makanya beli semua yang di pasar itu. Nah, itu tertransendensikan ya. Jadi ketika orang itu sistem kehidupannya ya, pola kehidupannya sepenuhnya mengilahi itu, apa saja yang masuk di situ tertransendensikan. Itu kemudian yang menyebabkan apa yang disebut sebagai barokah. Barokah. Jadi kalau kopiahnya seorang waliullah itu penting. Penting. Kenapa? Tertransendensikan nilainya dulu sampai kepada Allah Ta'ala. Karena itu dulu konon pernah ada di tanah Jawa seorang wali kutub naik haji ke tanah Mekah sana.
ketika di Masjidil Haram zikiran sebagaimana di Jawa sambil menggunakan itu belangkon ya, bawa Jawa khas. Orang-orang Arab kan heran dengan belangkon ini, model kopluk macam apa. Belangkonan. Karena dari herannya orang Arab itu si belangkonnya itu dimiringkan kanan gitu. Koplukan nih kan gitu. Ternyata ketika dimiringkan kanan, buminya miring kanan juga. Loh kok bisa? Miringkan kiri, buminya miring kiri. Ini bukan belangkon sembarangan. Artinya apa? Yang mengenakan itu sudah mengilahi. Yang mengenakan itu. Itu yang disebut dengan adanya barokah begitu. Karena itu Khalid bin Walid, seorang pendekar pilih tanding, sangat mengimpikan untuk mati syahid. Pengen mati syahid. Dia ikuti semua pertempuran. Semoga dianugerahi kesyahidan oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak, beliau mati di ranjang. Kenapa? Di kopiah beliau itu ada selembar rambut Rasulullah. Selai rambutnya saja bisa menyelamatkan begitu. Jadi apa yang disebut sebagai barokah itu sangat rasional sebenarnya, sangat rasional. Ya, rasional. Nabi pernah suatu saat berbekam, ambil darah kotornya. Selesai beliau berbekam, beliau minta tolong kepada salah seorang sahabat. Tolong ini dibuang ya. Iya, dibawa sama si sahabat itu kan. Terus beberapa lama datang lagi. Sudah kau buang? Sudah. Ah, enggak, kayak yang diminum. Iya, saya minum. Selamat kau dari neraka. Enak loh. Nah, siapa bilang barokah tidak rasional? Sangat rasional barokah. Karena itu ya, kalau kita sowan ke rumah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang zuhud, yang tersucikan hatinya. Waktu itu kita misalnya puasa sunnah, disuruh makan saja, hentikan puasanya. Kenapa? Belum tentu keterima puasanya itu. Tapi kalau makan jelas barokah itu. Makan saja. Karena itu pernah Gusmi itu mencari seorang Habib yang kharikul adat di Malang, Habib Ahmad Segaf ya. Pas hari Minggu berangkat dari Tulungagung ke Malang. Nyampe di Malang cari hampir seharian enggak ketemu itu. Cari seharian hampir enggak ketemu, tanya orang, "Di mana ya ada Habib yang kharikul adat yang nyeleneh?" Enggak ada yang tahu. Disebutkan marganya Segaf, enggak ada tahu juga. Akhirnya karena tidak ada yang tahu, datang ke Ki Hamid, tanya ke Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid, dalamnya Habib Ahmad itu di mana ya Segaf? Oh, sebelah sini ayo saya antarkan. Ternyata dekat itu, diantarin sama Ki Hamid. Nyampe di situ, katanya si Ahmad Segaf ini itu ngambil wudhu dengan urutan yang jelas tidak sah secara fikih. Kaki dulu, itu kan? Enggak saya. Terus setelah itu tanya bentar-bentar, ngapain ke sini? Gusmi itu disapa dengan dibentak. Ngapain ke sini? Mau minta doa, sholawat. Apa tidak sholat? Di sholat sudah ada sholawat. Dia aja Gusmi. Duduk. Diambilin cangkir besar katanya. Sama teko kecil. Cangkir besar sama teko kecil. Di dalam teko kecil itu ada minuman khas Arab yang ada jahenya itu. Dituang ke cangkir besar sampai penuh. Diminum sama Gusmi, dihabisin. Terus tuang lagi, penuh lagi, dihabisin lagi, seperti tidak ada kendala apa-apa. Sampai 3 kali. Minum. Wis, kamu yang doa, sekarang aku yang amin, kata si Habib Ahmad. Gusmi yang doa, terus amin. Nah, yang heran tuh gini ya, heran. Bagaimana 3 cangkir besar itu dihabiskan tanpa kendala. Seperti orang kehausan, habis. Yang lebih mengherankan lagi, teko kecil ini kok bisa muat sampai 3 cangkir besar itu loh. Nah, kenapa dihabiskan? Gusmi, perkara barokahnya itu tadi. Semua hal, segala sesuatu di dekat orang yang sudah mengilahi hidupnya, barokah itu adanya. Sudah mengalami transendensi.
Jadi jasad kita ini walaupun berasal usul dari debu, tapi kita sudah tersucikan. Kita hanya memiliki hasrat satu, yaitu Allah Ta'ala. Dan kita semata-mata hanya mengandung Allah dalam diri ini. Dengan zikir, dengan denyut cinta. Maka jasad ini pula bisa menampung kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Nabi Mi'raj, itu seluruh jasad beliau sudah dirubah menjadi energi cahaya. Dan energi cahaya rohani memiliki kekuatan berlipat-lipat menembus jarak dibandingkan dengan cahaya matahari. Jadi sudah sepenuhnya tertransendensikan. Tertransendensikan. Ahsanta ma ajmala khiffatana wa nisyatana. Oh, engkau benar. Betapa sangat anggun ketangkasan kami. Jadi orang yang jatuh hati kepada Allah Ta'ala itu lincah hidupnya, tangkas itu, tangkas. Bahkan bisa mendeteksi masing-masing orang itu loh, ini lagi apa, sedang apa, butuh apa, ini bisa, tangkas. Karena itu ya, Nabi memiliki sahabat sampai 100.000 lebih. Dan kepada satu persatu sahabat itu, Nabi memiliki perhatian yang istimewa. Itu kalau tidak tangkas gak mungkin. Wong kita punya kawan 20 belum tentu bersikap baik kepada yang 20 itu juga kok. Kalau kita lagi momen, apalagi kita nggak menggubris mereka. Ya. Disapa diem saja. Nabi itu karena hatinya sepenuh-penuhnya kecantol Gusti Allah Ta'ala, betapa gesit, betapa tangkas mengatasi berbagai macam persoalan. Kena ya. Sebab nggak mungkin lah orang yang memiliki sifat keilahian kok melempem, itu nggak mungkin. Melempem, ngantuk apa. Itu enggak mungkin, pasti gesit tangkas. Karena itu disebutkan ma ajmala khiffatana wa nisyatana. Betapa sangat anggun ketangkasan dan kegesitan kami. Jadi kita naikkan derajat jasad kita yang bernuansa debu menjadi cahaya ilahiyah. Ini oke, ini sudah 2 bait. Ada yang mau ditanyakan, mari. Silakan. Allah 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 malana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya
kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah. Jasaduna adapun jasad kami atrabi yang bersifat debu hadza ini nurul falak ialah cahaya bagi planet-planet wa qad sara dan sungguh telah jadi nisabuna apa kegesitan kami sababan ialah sebagai sebab lihasadil malak minhasadil malaki bagi iri malaikat. Jasad kita yang bersifat debu ini, yang memiliki umur sementara ini sudah tersucikan, tercahayai, menjadi cahaya bagi planet. Bahkan matahari berhutang budi kepada orang-orang suci. Ya, kita tahu dalam sejarah wala yara dhillahu fis syamsi dzufatani. Orang yang melakukan penyelidikan, investigasi, tidak pernah menyaksikan Nabi memiliki bayang-bayang di bawah terik matahari. Kenapa? Mataharinya itu berhutang budi kepada Rasulullah. Cahayanya bagian dari cahaya Rasulullah. Enggak ada bayang-bayang. Itu menunjukkan bahwa Nabi lebih bercahaya dibandingkan dengan matahari. Nah, jasadnya orang yang tersucikan itu membuat iri cahaya-cahaya bintang gemintang, rembulan dan matahari, membuat iri. Kenapa? Jauh lebih indah cahayanya orang yang sudah tersucikan batinnya. Kalau cahaya matahari, cahaya bintang gemintang bisa berfungsi untuk memberikan petunjuk jalan pulang bagi orang-orang yang sedang mengembara atau berada di tengah lautan. Tapi kalau cahaya suci orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala bisa memberikan petunjuk untuk menemukan alamat Allah. Jadi karena itu jauh jaraknya. Memberikan keselamatan di dunia dengan melihat rotasi bintang misalnya ke arah mana mesti pulang. Tapi dengan cahaya ilahiyat dalam diri seorang itu bisa mengantarkan orang sampai kepada alamat Allah Ta'ala. Betapa hebat. Hebat. Karena itu di sini dikatakan cahaya jasad kami itu menjadi panduan bagi planet-planet di atas sana. Dan kegesitan kami, ketangkasan spiritual kami karena kekuatan cinta dalam diri kami telah menjadi sebab bagi rasa iri para malaikat terhadap kesucian diri kami. Malaikat itu hanya memiliki satu sisi, kita memiliki berbagai macam sisi. Ketika berbagai macam sisi itu kemudian kita transendensikan, maka nilainya itu berlipat-lipat dibandingkan dengan nilai kebaikan para malaikat. Hinan diulang oleh Maulana Rumi ini pada baris di bait yang ketiga. Hinan suatu ketika ya sudu iri al malaku siapa malaikat taharatana terhadap kesucian kami. Wahinan dan di ketika yang lain ya firu kabur asyaiton apa setan menjur atina dari keberanian kami. Ayyuhal habib wahai kekasih, ayyu syai'in khairun li bahidin, adakah yang lebih baik dibandingkan penjual buah pontin? Ayyuhal akhu wahai saudara, ayyuhal habib wahai kekasih, inna bai'atin khairun lau, sungguhnya menjual buah tin itu khairun ialah baik lau begitu bahitin. Apa sesungguhnya tin ya? Kenapa Allah Ta'ala berfirman wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin? Apa kalau enggak ada rahasianya? Untuk apa Allah Ta'ala berfirman tentang buah tin? Demi buah tin dan buah zaitun.
wa turi Sinin dan demi gunung Tur Sina. Apa kalau nggak ada rahasia keilahiannya nggak mungkin. Buah tin itu simbol dari akal universal. Karena itu, adakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang profesinya menjajakan akal universal? Dunia ini kebak oleh akal parsial. Orang hidupnya memilih pragmatis dengan akal yang sangat pendek, senang ini senang itu untuk tujuan yang sementara, untuk tujuan kefanaan dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, karena banyak orang memperturutkan tujuan-tujuan yang fana dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini disebut dengan apa? Dengan adanya sarang tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah dunia ini kecuali sarang tipu daya. Kalau syairnya Mbah Ali Maksum ya. Gesang kula sak menika inggih wonten ngalam donya, donya ngalam keramaian, isine mung apus-apusan. Apus-apusan kok dipercaya? Dari mana datangnya apus-apusan itu? Dari adanya akal parsial, dari adanya tujuan-tujuan pragmatis yang tidak tertransendensikan. Jadi adakah yang lebih baik dibandingkan dengan profesi orang yang menjajakan akal universal? Seluruh nabi menjajakan akal universal. Nah, ketika Nabi itu bersabda ad-din huwal akal, agama itu akal, maksudnya akal universal itu. Jadi kalau akal universal kita pakai, pasti kita menomorsatukan Allah dibandingkan dengan apapun yang lain. Sebab adakah yang lebih penting dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Gak ada. Jadi la ilaha illallah bermakna tidak ada yang penting selain Allah. Adakah yang lebih penting? Sebab itu ya, Allah pernah berfirman kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari dalam salah satu ilhamnya, tercatat dalam kitab yaitu dalam kitab Mukhatabat. Ya abdi, firman Allah Ta'ala, ayyu syai'in laka ba'da zuhuri, ayyu aisyin laka ba'da zuhuri, wahai hambaku, kehidupan macam apa lagi yang masih penting bagimu ketika aku sudah tampak di hadapanmu? Coba apa yang penting ya? Gak ada. Gimana Pak? Ketika jarak dengan Allah Ta'ala masih jauh karena terlalu banyak lalai alpa dan dosa, maka kita apa boleh buat? Memandang yang lain itu lebih penting. Ya Allah, ini penting, rumah, mobil, ini penting, ini penting. Jadi kalau di ranking itu lebih nomor 1. Allah nomor sekian. Diperlukan kalau kita terdesak. Jadi diperlukan kalau kita punya masalah. Diperlukan. Jadi posisinya itu sebagai sarana, bukan tujuan. Sarana. Ayyuhal akhu, ayyuhal habib, wahai saudara, wahai kekasih, sesungguhnya menjual batin itu baik bagi dia, bagi orang-orang yang sudah akalnya itu akal universal. Akal universal itu bisa menjangkau seluruh akibat. Jadi ketika Allah berfirman, innal akibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat bagi orang-orang bertakwa, maksudnya apa? Akibat baik karena akalnya menjangkau segala akibat tadi. Misalnya kalau berbuat ini akibatnya begini, ini jangan dikerjakan, ini merugikan kan itu. Kalau berbuat ini akibatnya bagus, ini dikerjakan. Jadi akibat-akibat yang akan diterima di alam kubur, yang akan diterima di akhirat, di alam mahsyar itu sudah tertangkap dengan akal universal di sekarang sebenarnya. Karena itu kalau Nabi mendefinisikan orang cerdas itu, akalnya akal universal, akalnya tajam, bagaimana beliau mengatakan al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia yang sanggup mempressing nafsunya sendiri, tekan. Jadi ketika nafsunya mau melonjak, dia katakan, anjing kau mau kemana? Jadi kalau nafsunya mau melompat, adalah diem kau anjing. Ya. Diem.
Kau akan mencelakakan aku sebagai tuanmu. Diam. Itu ya, mestinya begitu. Enggak, malah semakin diumbar kemana-mana anjingnya. Oh, guguk kemana-mana. Lama-lama apa? Lama-lama anjingnya itu yang kemudian menuntun orangnya. Ya terserah anjingnya itu kamu tak. Biasanya orang menuntun anjing ya, polisi. Kalau mau melacak macam-macam. Ini malah kebalikannya. Orang itu dituntun anjingnya. Ayo kau ikut. Orang ini bilang mau ke mana, terserah aku mau ke bawah. Itu gambaran tentang orang yang disetir oleh nafsunya sendiri. Karena begitu, gambarannya seperti itu. Good. Jadi ditekan. Mau melompat ditekan. Jadi al-kais mandana nafsu. Orang cerdas adalah dia yang cukup mempressing, menekan nafsu sehat. Tekan. Akal sehat dikedepankan, akal universal dikedepankan. Wa amila lima ba'dal maut. Tanda-tandanya orang itu akalnya universal, orang itu cerdas, dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi dia berniaga dengan Allah Ta'ala yang bisa membuahkan ampunan di alam keabadian, di alam akhirat sana. Hitung-hitungannya jelas ya. Hitung-hitungannya jelas. Dia mau pakai sandalnya orang atau apa jelas. Wah, ini bisa masalah ya. Ini jelas hitungannya itu jelas. Mau nemu uang di jalan, mau diambil, mau dipakai untuk jajan. Wah, ini bisa masalah. Ini enggak jadi itu. Enggak kemudian disikat semaunya. Itu kan berarti pendek banget. Sama dengan orang main catur itu loh. Ada makanan sikat, padahal sudah diincar mati itu. Kasih pancing kuda, benteng, sikat, mati. Akalnya enggak jauh. Enggak kepada 4 atau 5 langkah berikutnya, enggak langsung. Kasih pancingan sikat. Betapa sangat pendek akalnya. Pendek akalnya. Kalau akal itu pendek, bisa lebih pendek dibandingkan dengan rambutnya kok. Kalau akal. Terus sementara orang yang jahil itu apa? Manit taba'a hawahu wa tamanna lillail amani. Orang yang kalah terhadap hawa nafsunya sembari berangan-angan kepada Allah mendapatkan surga dunia dan akhirat. Jadi karena itu berbahaya orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu, bersama dengan itu pula tetap dibikin sehat oleh Allah Ta'ala. Terus rezekinya tetap lancar. Akhirnya orang ini salah sangka, mungkin aku termasuk wali yang samar katanya. Sebab apa? Mengerjakan dosa-dosa nggak ada teguran, rezekinya makin lancar, sehat, keluarganya semuanya bahagia. Ini diam-diam saya sudah diangkat. Nah ini sesungguhnya pikirannya sendiri sudah mempeluk-peluk dia. Karena itu kalau orang sampai takjub dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya, dia berarti terperosok itu sebenarnya. Saya pernah ada tamu sudah agak tua ya. Dia bercerita tentang kelebihan dirinya. Alhamdulillah saya di malam hari tidak pernah tidur, pikiran mempeng terus. Saya memimpin jamaah-jamaah ziarah kemana-mana, jamaah ziarah Wali Songo, Wali 10 dan semacamnya. Alhamdulillah. Wah ini Pak Kiai katanya. Ketika pas di Cirebon itu, bis sudah mau berangkat, ternyata nggak bisa berangkat. Sudah dihidupin, hidup mesinnya, nggak bisa berangkat. Ternyata rahasianya cuma sepele Kiai. Apa saya bilang gitu? Sandal saya berada di bawah ban bis itu, jadi nggak bisa berangkat gara-gara sandal saya. Bilang ini bukan kemuliaan hidup setan tak gitu. Enggak boleh. Masa gara-gara saya. Mana sandalnya? Coba kalau memang sakti saya bakar gitu. Nah itu kan, kalau sudah mulai takjub dengan dirinya sendiri itu, diam-diam itu sudah dikelabui itu. Itu berarti apa? Setan datang dari arah kanan. Setan datang dari arah kanan. Semala'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa syama'ilihim. Aku akan datang kepada mereka, kata setan, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi semua arah bisa menjadi jalan bagi setan untuk datang kepada kita. Yang dimaksud dari arah kanan itu adalah apa? Orang dibikin bangga dengan kebaikannya. Mohon maaf ya, kalau tidak kena saya, mohon maaf.
Sama saja walaupun mohon maaf. Sama saja, itu setannya dari kanan itu. Setan kanan. Dari kanan. Nah, orang yang diantarkan oleh adanya akal universal dengan cerdas itu tadi, ayyuhal habib, wahai kekasih, nah ya hidup kami familina seraya dalam keadaan mabuk. Wahai kekasih, hidup kami ini mabuk terhuyung-huyung kepadamu, ya Allah. Kami ini mabuk. Wa namutu familin, kami juga mati akan dalam keadaan mabuk. Satu-satunya yang bisa menebus mabukku ini adalah perjumpaan denganmu. Jadi hidup mabuk, matinya mabuk. Wa najri fil mahsyar, dan kami berjalan di alam mahsyar kelak ketika makhluk-makhluk umat manusia dikumpulkan, familin mabuk juga kami nanti di alam mahsyar. Ayyuhal habib, wahai kekasih. Mabuk. Jadi mabuk itu gimana sesungguhnya? Ketika kesadaran tentang Allah Ta'ala sudah merebut diri seseorang, gitu loh. Jadi kalau diri seseorang itu sudah direbut oleh kesadaran ilahiyat, mabuk itu berarti. Apa-apa Gusti Allah, mabuk. Mabuk. Nah, hati-hati dalam keadaan mabuk, berbahaya. Seperti kita berada di atas genting sana. Kenapa? Tak berbahaya bagi diri, bisa berbahaya untuk orang lain. Kalau nguceh sembarangan, orang mabuk akalnya sudah tidak lagi ada batasannya. Seperti al-halat ya kan? Berbahaya itu. Orang di mana-mana Allah. Datang kepada gurunya Syekh Junaid al-Baghdadi. Siapa yang datang katanya kan? Allah katanya kan. Kok tidak bilang bersama Allah? Kok bilang Allah katanya? Malah bilang sama gurunya, sejak kapan ada kayu yang menutupi matamu? Jadi nggak bilang bersama adalah Allah ya kan. Memang hakikatul zawatina wallah. Hakikat diri kita memang sebenarnya Allah. Terus siapa lagi coba? Memang nggak ada. Tapi ketika tidak pada tempatnya diungkapkan, jadi masalah. Jadi masalah. Karena itu yang termasuk tanda tangan nih, halat mau dihukum itu Junaid. Ya wis tak tanda tangan. Mau dihukum mati tak tanda tangan. Kenapa? Nah, aku membil zahir. Kami ini menghukumi zahirnya. Wallahi ta'ala sa'ir perkara batinnya waliullah enggak tahu, terserah Allah lah gitu. Yang penting syariatnya begini, ya tak tahu. Asik ya. Jadi, wahai kekasih, kami hidup dalam keadaan mabuk, kami itu juga mati dalam keadaan mabuk. Dalam mahsyar kami datang kepada panggilanmu juga dalam keadaan mabuk, ya kekasih. Jadi kita belajar untuk apa? Mengesampingkan segala sesuatu yang hanyalah merupakan bayang-bayang, apapun yang selain Allah Ta'ala. Kita belajar untuk lebih fokus kepada Allah Ta'ala. Di situ hidup kita menjadi berarti, sungguh-sungguh berarti. Berarti kita tidak akan silau oleh apapun yang selain Allah Ta'ala. Segala sesuatu dipamerkan di hadapan kita, gak silau kita. Tumpul hati kita kepada yang lain, putus asa kita kepada yang selainnya. Karena itu salah satu doanya orang yang sudah merasakan Allah itu, Allahumma inna nas'alukal ya'sa min kulli ma siwak. Ya Allah, kami mohon putus asa kepada selainmu. Jadi sudah tidak ada harapan kepada makhluk, malah udah putus asa kok. Enggak masalah kau enggak mau sama aku sudah putus asa. Padahal ya memang ditolak sama perempuan-perempuan. Jadi dihiasi dengan kata-kata sofistik kalau ditolak. Kan lumayan toh. Wah, itu memang ya untuk adalah sembunyikan diri gitu. Nah, aku nggak berharap sudah dari dulu aku persiapkan segala-galanya. Kau boleh datang juga boleh pergi, tak mengguris hatiku sama sekali. Ada yang muskil yang mau ditanyakan? Oke ya, nggak ada? Ya, silakan.
merinding. Kayak keringat. Teringat. Ringan ya. Ya. Ketika kondisi ya saya melakukan kalau seperti itu, kalau misalkan saya agak diberikan itu, karena itu bisa sampai terus. Mungkin salah satu kasus ketika itu terjadi di kantor dan itu tidak tidak bisa saya usahakan ketika misalkan saya ingin seperti itu lagi kok nggak bisa. Iya. Kok itu kayak sesuatu yang terberi. Iya. Nah, itu termasuk apa? Itu apa dan kemudian bagaimana bisa seperti itu? Itu namanya warid kalau di dalam istilah kamus tasawuf. Warid, inspirasi rohani. Jadi itu tanpa sebab itu sebenarnya, tanpa sebab, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab kalau misalnya lewat perantara amalan misalnya, nanti orang itu mengira bahwa amalan ini bisa memunculkan kondisi rohani begini tanpa sebab. Itu juga lenyapnya tanpa sebab. Artinya walaupun kita mencoba untuk mempertahankan dengan pikiran, kalau sudah waktunya pergi itu namanya warid. Itu bedanya antara warid dengan hal ya. Kalau hal itu sudah terbentuk, misalnya orang memiliki rasa tawakal yang penuh kepada Allah, itu sudah terbentuk terus pokoknya. Cuman menyaksikan perbuatan Allah, tidak menyaksikan pengaruh dari perbuatan makhluk. Jadi itu kalau hal itu permanen. Kalau warid itu cuman seketika dan tidak ada amalan yang bisa dipastikan memunculkan hal yang seperti itu. Itu tinggal bagaimana dirasakan, bagaimana disyukuri, terus bagaimana ditindaklanjuti. Tapi bentuknya bukan dengan warid ditindaklanjuti, tapi dalam keadaan kita menghadapi berbagai macam hal, kita melibatkan nilai-nilai yang ada dalam warid, yaitu nilai-nilai kehadiran Allah Ta'ala. Ringan, iya ringan. Tapi ini tetap harus ada pembimbing. Sebab kalau cuma perkara merinding gitu ya, jin-jin juga bisa bikin orang merinding. Jadi karena itu harus ada pembimbingnya yang benar. Jalan kepada Allah itu sebuah lorong yang curam, pinggir-pinggirnya itu. Jadi harus ada pembimbingnya, itu ada. Kalau enggak kayak gitu, nanti setan tampil kalau enggak ada gurunya, aku aja yang jadi gurumu. Itu pentingnya kita tawasul, pentingnya kita bernisbat kepada orang-orang yang sudah given, orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pentingnya begitu. Karena itu kalau orang seperti Ibn Arabi itu, gurunya itu sampai ribuan. Jadi bukan kemudian dengan dirinya sendiri terus kemudian jadi, nggak bisa. Berketemu dengan orang, siapa saja orang baik itu diambil manfaatnya apa, ilmu yang bisa didapat apa, terus begitu. Seribuan. Jadi jangan misalnya kita kemudian coba-coba orang-orang itu mau sampai kepada Allah kok rombongan kayak thariqah dulu. Aku pengen punya mobil sendiri, berangkat sendiri. Ya, berangkat masuk ke jurang nanti. Jadi nggak bisa. Jadi harus ada orang-orang yang menjadi pertalian kita, yang akhirnya tersambung dengan Rasulullah. Siapa itu ada orang yang betul-betul dipercaya. Tapi gini,
jangan pernah kita hanya kulakan kepada orang yang memiliki kedai kata-kata. Jadi artinya alim misalnya ya, ngutip-ngutip sufi, paham. Itu kalau tidak ada amaliyahnya, jangan pernah kita kulakan ke sana. Kita tidak mendapatkan apapun kecuali bisa tubus-tubus. Jadi ya cuma ngomong ke sana kemari nanti jadinya. Jadi kulakan itu kepada orang yang memang sudah mengamalkan minimal. Sudah betul-betul menomorsatukan Allah Ta'ala. Sudah tidak lagi tergiur oleh apapun yang lain. Itu loh, baru kita kulaan. Karena itu kalau Ibnu Arabi bilang, perhatikan baik-baik dari siapa kau dapatkan ilmu itu. Ya. Jadi semakin bagus orang yang kita kulaan ilmunya di situ itu, semakin bagus pengaruhnya. Contohnya, para sahabat kulaannya kepada Nabi. Wah, jadi semua. Kulaannya sama Nabi kok. Ashabi kan nujum, sampai hasilnya itu Nabi bersabda begitu, sahabat-sahabatku seperti bintang gemintang, bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, kau ikuti yang mana saja kau dapat petunjuk. Ya, wong kulaannya jelas Nabi tidak punya pemberi apapun. Itu pentingnya kita tidak saja kualitas ilmu itu bukan, tapi dari siapa kita terima itu penting, sangat penting. Kalau orang yang menjadi tumpuan kulaan kita usul kepada Allah Ta'ala sampai kepada Allah, betul-betul bernuansa Allah hidupnya, insya Allah kita juga mudah mengikuti itu, sebab sudah ada contohnya. Ada yang lain? Ya. Oke. Jiwa itu merupakan ruang antara ya, yang berada di antara jasad dan ruh. Yang kita kenalkan jasmani, rohani ya, ada dua. Sebenarnya ada tiga dengan nafsani. Nah, karena ini berada di ruang antara, maka senantiasa berada dalam pengaruh jasad dan ruh. Jadi ini tidak mandiri sebenarnya, jiwa ini tidak mandiri. Nah, sebab itu tumpuannya sebenarnya bukan jiwa. Untuk mengontrol diri, tumpuannya bukan jiwa. Apa tumpuannya itu? Yaitu akal dan ruh. Akal dan ruh. Kenapa akal membutuhkan ruh? Sebab gini, kalau akal itu sudah dikontrak oleh nafsu, itu juga menjadi pembenar bagi nafsu. Jadi karena itu tidak cukup sendiri dia, akalnya. Lihat akalnya siapa kan itu. Akalnya siapa? Betapa banyak justifikasi, betapa banyak apologi dan lain semacamnya yang digerakkan oleh adanya peran-peran akal ini. Jadi, untuk menekan nafsu itu dengan akal, dengan ruh, dengan apa lagi? Dengan terutama yang paling ampuh apa? Dekat kepada orang yang sudah bernuansa Allah. Kalau dalam petunjuk Nabi kan, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Fi'lam takun ma'allah, kalau tidak bisa bersama karena terhalang oleh nafsu misalnya, fakun ma'aman ma'allah, maka bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Itu paling efektif. Dibandingkan dengan menggunakan akal, menggunakan ruh misalnya, lebih efektif bersama langsung. Karena itu siapa yang paling dekat kepada Nabi pasti paling mulia. Dialah Abu Bakar Siddiq. Karena paling dekat maka menjadi paling mulia. Jadi nafsu itu berhadapan-hadapan dengan ruh. Tempat peperangannya bernama qalbun, hati. Jadi hati itu tempat peperangan. Kalau dalam lagunya Bimbo ya, hati adalah cermin tempat pahala dan dosa. Sebenarnya bukan berpadu. Kalau berpadu kan akur, bertarung mestinya. Ini cermin itu. Karena itu Nabi menjamin begini, kalau hati seorang itu baik, berarti apa? Berarti dikuasai oleh roh itu. Maka amaliyahnya bagus. Tapi kalau hati ini buruk, berarti
dikuasai oleh nafsu, amalnya menjadi buruk. Jadi yang kita perkuat itu adalah kekuatan roh ini, kekuatan akal sehat yang kita perkuat, agar bisa berkuasa di hati. Ketika berkuasa di hati, maka nafsu tidak punya jatah, minggir. Kalau sudah tidak punya jatah, orang ini tindakannya, perbuatannya pasti bagus, terpuji. Yang kedua lupa apa ya? Yaitu dengan mendominasikan roh. Caranya apa? Roh kasih makan sebanyak mungkin. Apa makanan roh? Setiap kebaikan makanan roh. Jadi kita bikin berotot bertenaga roh kita. Pada saat yang bersamaan kita bikin kerempeng kurus kering nafsu kita. Pasti kan kalau bertarung kan pasti menang yang berotot ini. Jangan kebalikannya, roh dibikin kering kerontang, nafsunya gagal. Ya sekali pukul ambruk lah kekuatan. Ya, kebalikannya itu, kebalikannya. Jadi pastikan kita berpihak kepada kekuatan roh itu, maka kekuatan roh itu akan semakin bertambah. Itu yang nanti kemudian diungkapkan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzat ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun Allah. Sesungguhnya raja-raja rohani itu ketika masuk dalam diri seseorang, maksudnya bala tentara roh itu loh, masuk. Maka nafsu yang merasa mulia dan bangga itu ambruk nanti. Masuk oleh raja-raja rohani, ambruk. Jadi kalau orang insaf misalnya ya, insaf misalnya, kan ambruk itu, kekuatan buruknya itu ambruk. Astagfirullah, kenapa kok bisa terjadi ya? Kalau waktu bisa diulang, ini tak mungkin terjadi. Itu tanda-tandanya bahwa ada banyak bala tentara roh masuk ke situ dan kekuatan nafsu yang buruk menjadi terpinggirkan, terusir. Ada lagi? Jadi ya. Bagaimana dengan apa? Syatohat. Syatohat. Kata-kata aneh itu ada dua, ada yang palsu, ada yang asli. Yang palsu juga banyak. Syatohat, kata-kata yang aneh itu. Terus andaikan itu asli, itu menunjukkan bahwa adanya kejiwaan seorang sufi itu sangat kecil dan tidak sanggup menampung luberan cahaya ilahi. Itu syatohat. Lebih baik yang tidak syatohat, yang sadar, karena itu tidak ada nabi yang katanya aneh-aneh. Enggak boleh ada nabi jazab, itu enggak boleh. Bagaimana bisa membimbing umat dengan cara yang jazab seperti itu? Para wali juga lebih bagus yang sadar, bukan yang jazab. Lebih bagus. Jadi bisa membimbing, bisa takaran orang ini gini. Kalau jadab kan enggak begitu. Jadi kalau sama-sama sucinya hati seseorang, sama-sama sucinya hati seseorang, antara jadab dan yang sadar lebih bagus yang sadar. Tapi kalau cuman orang yang sadar ini cuman ilmu agamanya banyak, tapi masih hatinya mendamba kepada yang lain, lebih bagus yang jadab. Misalnya ulama-ulama atau kiai-kiai ya kan, kalau Imam Ghazali membagi ulama dua, itu ulama akhirah, ulama su. Ulama akhirah dan ulama yang buruk. Ulama yang buruk itu siapa? Imam Ghazali itu. Ketika ditanya, dia menjawab, ya orang yang alim tapi orientasinya dunia, pangkat dan lain semacamnya. Itu ulama su, ulama buruk. Nah, kalau dibandingkan dengan ulama su itu ya lebih bagus jadab. Gitu ya. Saya punya kenalan orang itu jadab. Tapi sama lingkungan dikira orang gila. Diundangkan seorang kiai untuk dibacakan ayat-ayat untuk mengusir jin. Orang jadab kok diundangkan kiai untuk dibacakan ayat mengusir jin, mau diruqyah orang jadab. Wah. Ketika kiainya ini yang diundang ini komat kamit, baca ayat kursi apa saja, baca innahu min Sulaiman, untuk mengusir jin itu loh. Sama si jadab diludahi, wah, dikira aku gila apa? Diludahi sama si jadab tiketnya ini kan. Jadi karena sebelumnya itu ini tidak diketahui, sebenarnya ini waliullah itu, cuman kan
tidak kuat hatinya menampung luapan cinta ilahiyat. Jadinya begitu. Akhirnya omongan itu nggak terkontrol gitu. Omongan tidak terkontrol. Jadi syafat itu butuh pemahaman yang benar untuk bisa kita ambil hikmahnya. Juga misalnya gini, Abu Yazid Bustami itu pernah bilang begini, aku tenggelam di sebuah lautan di mana para nabi berada di pantainya. Bukan kayak lebih hebat tuh. Gawat aja. Nah, ucapannya orang linglung, orang mabuk yang enggak usah digubris. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tafsirannya itu begini, kata Syekh Junaid itu. Dia itu merasa tenggelam dengan ketauhidannya ketika para nabi sadar dengan kekuatan yang lebih sebenarnya, cuma sadar para nabinya kan? Karena itu seperti berada di pantai gitu loh. Dia walaupun tidak seberapa, seperti di tengah lautan. Kenapa? Wadahnya kecil, tenggelam oleh karunia ilahiyah. Bukan lantas kemudian, oh berarti para nabi nonton Abu Yazid toh. Enggak begitu. Ya, kalau orang enggak paham dikira, ini lebih mulia ketimbang nabi ini. Kalau orang enggak paham. Jadi karena itu perlu ditafsirkan. Khusus ada memang tafsir kalimat-kalimat syafat itu ada. Di dalam kitab itu ada. Jadi, tapi banyak juga yang palsu-palsu itu banyak. Malah ada seorang kiai karismatik ya di Madura, karismatik secara sosial ya. Di hadapan Allah wallahu alam, saya kira tidak begitu mungkin ya. Nah, ada teman saya ini tahu caranya apa? Caranya nipu kiai itu kan, kiai ini yang dituju oleh teman ini kan kaya, punya pom macam-macam kaya kan. Nah, si teman saya itu pura-pura jodoh datang ke tempatnya kiai tidak lewat jalan yang biasanya, tapi lewat tengah-tengah ladang, teriak-teriak dari jauh, "Woi, kamu wali, kamu wali." Si kiainya itu kan orang jodoh kan. Omongannya pasti benar. Aku wali katanya. Terus nyampe di situ banyak tamu-tamu juga masih teriak-teriak ini si teman saya ini ya. Untuk ngeco, untuk ngelabi, masih teriak-teriak. Pokoknya menunjukkan seperti orang syatohat itu loh. Sama si kiai yang kaya ini kasih uang 1 juta. Enggak tabarukan. Masih pura-pura teriak, enggak menampakkan gembira lah ya. Kalau menampakkan gembira kan ketahuan dibikin-bikin. Oh, harta benda dunia tipu daya. Pulangnya itu masih ngoceh-ngoceh juga dan tidak lewat jalan yang semestinya, di ladang-ladang mana kok gitu loh. Akhirnya ketika pulang berhasil. Berapa? 1 juta. Berarti apa? Kiainya ini gemar, senang sekali dipuji. Kalau dibilang wali senang. Ya, coba dibilang walijo. Jadi kan, bisa dikelabui ya, kapan-kapan nyuruh temannya lagi, suruh begitu. Panggil ke dalam rumahnya, kasih 2 juta. Enak. Dan pura-pura nggak bosan sama kiainya itu kan. Sebab kalau masih bosok kan berarti tingkatannya di bawahnya. Apa saja, kowe ki wali. Jadi nggak pakai bosok yang halus. Kalau masih halus kan berarti masih kelihatan santri bagaimana. Jadi kan kalau jadab kan sudah tidak punya aturan. Kenalah 1 juta. Ada lagi? Yang itu mbak-mbaknya paham ya, pasti paham. Kalau mengalami cinta pasti paham. Kalau belum mengalami, diusahakan untuk sesegera mungkin. Dah ya. Kalau sudah, mari kita tutup bersama, kita bermunajat, kita mempertegas rasa butuh kita kepada Allah. Andaikan tidak kena pertolongannya, 1 langkah pun kita tidak bisa maju di jalan Allah Ta'ala. Tidak juga ilmu kita bisa membantu, tidak juga akal kita bisa membantu, sama sekali tidak. Kita kalau mengalami kemajuan sedikit pun dalam rohani, murni itu adalah peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin, Ya
وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يوم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين بزمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفق أمالنا طويل فجد على الضامين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا تنال انصرام وحان حين الحمام وزاد راش الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.